Gosip. Kayaknya orang-orang yang berprofesi seperti saya nggak akan jauh-jauh dari gosip ya. Tapi nggak apa-apa. Gosip itu timbul justru karena orang-orang memperhatikan kita nih, memperhatikan saya ya karena sekarang kita lagi ngobrol soal saya ya. Gosip itu bisa timbul karena masyarakat memperhatikan saya, karena masyarakat ingin tahu apa sih yang saya lakukan, karena masyarakat ingin melihat saya apa adanya. Itu sebabnya gosip timbul. Nah, kalau masalah pertama kali dulu saya, menjadi model di salah satu majalah remaja, dan setelah beberapa lama mungkin ada yang tertarik yang melihat saya terus ditawarkan untuk main film. Saya ingat waktu itu ada satu agensi yang membawa saya ke produser film tersebut, namanya Bang Iwan dari Belantika Model Agency. Dan perusahaan film pertama yang menawarkan saya untuk main film itu, Soraya Film. Dan filmnya tuh sama Warkop, judulnya Atas Boleh Bawa Boleh. Nah, waktu pertama kali saya ditawarin untuk main film, yang terlintas di otak saya tuh, kayak apa sih rasanya main film, dan seumur-umur nggak pernah saya membayangkan, jangankan membayangkan, memimpikannya aja waktu itu saya nggak pernah bahwa suatu saat saya akan ketemu dengan bintang-bintang film. Apalagi waktu itu kan Dono, Kasino, Indro itu adalah figur-figur yang di mata saya tuh, waduh, masa sih saya bisa ketemu sama mereka langsung gitu, face to face, dan bisa ngobrol, bisa deketan tanpa harus berdesak-desakan seperti kalau lagi ada jumpa fans. Nah, makanya pertama kali ditawarin itu saya pikir, udah saya ingin coba kayak apa sih rasanya, dan sekalian juga bisa ketemu sama orang-orang itu kan. Dan keterusan deh sampai sekarang. Kalau saya ikut teater mandiri secara formal enggak, cuman kebetulan belakangan saya sering banget ikut produksinya Mas Putu. Nah, mungkin karena itu orang-orang berpikir saya ikut di kegiatan teaternya Mas Putu, padahal sama sekali enggak, cuman karena saya sering aja ikut di sinetron atau filmnya Mas Putu, itu aja. Soal persaingan, pasti ya, di dalam dunia seperti ini persaingan tuh pasti ada. Cuman karena di Indonesia ini kita-kita masih seperti temen, walaupun secara profesional kita bersaing, mendapatkan peran, mendapatkan kesempatan, tapi kan secara pribadi kita semua ini temen. Jadi kalau buat saya, nggak ada tuh kiat-kiat untuk bersaing. Yang ada buat saya adalah kiat-kiat untuk mempertahankan kemampuan dan keberadaan diri saya sebaik mungkin supaya saya tetap eksis. Terus kalau ditanya kapan saya merasa jadi artis, saya nggak tahu deh kalau soal artis ya. Tapi kalau jadi bintang film, jelas pertama kali saya main film, pertama kali orang melihat saya, dan pertama kali orang mulai mengenal saya bisa disebut sebagai bintang film. Tapi kalau sebagai artis, saya rasa masih terlalu berat deh predikat artis disandang di pundak saya. Dan kenapa saya mau terjun ke dunia film? Karena ada dua alasan. Pertama adalah masalah kesenangan, hobi, dan mungkin juga ada popularitas, dan yang kedua soal material. Jadi saya sih nggak mau munafik, saya bilang aja, saya main film bukan sekedar hanya untuk senang-senang atau sekedar hanya untuk menyalurkan bakat, menyalurkan kreativitas, tapi itu juga salah satu mata pencaharian saya. Sekarang kalau ditanya soal yang menyenangkan, menyedihkan selama perjalanan karir saya akan sebutin yang menyenangkan dulu. Yang menyenangkan itu punya banyak teman, banyak relasi, terus juga mendapatkan pengalaman yang unik-unik seperti waktu saya syuting film Perwira Ksatria, itu tuh saya syuting di lapangan landasan udara militer yang mungkin kalau sehari-hari saya nggak mungkin bisa ke sana. Saya bisa bergaul dengan para perwira angkatan udara yang kalau kita lihat dari jauh kayaknya serem gitu, ternyata begitu sudah dekat orangnya baik-baik. Itu kalau dibilang senang. Kalau dibilang dukanya cukup banyak juga. Salah satunya adalah saya kehilangan waktu untuk bersosialisasi. Karena yang namanya syuting, entah itu film, entah itu sinetron, entah apalah yang lain, itu memakan waktu yang relatif panjang dan lama. Atau bisa dibilang jam kerja kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Berarti kan otomatis saya kehilangan waktu untuk bersosialisasi. Kalaupun tetap ada, ya paling hanya beberapa persen lah. Tapi saya tetap enjoy kok. Dulu saya pernah aktif sebagai koordinator artis. Benar bukan koordinator artis aja ya, maksudnya kantor saya itu event organizer, baik di dalam maupun di luar negeri.
Waktu itu saya sekedar ingin coba kayak apa ya rasanya. Ternyata repot karena sepanjang tahun perjalanan karir saya itu kan selalu sebagai objek ya, sebagai artis yang diurusin gitu. Dan tiba-tiba saya berpindah menjadi orang yang mengurusi objek ini. Repot ternyata. Makanya sekarang ini jangan suka ngerepotin deh, soalnya udah ngerasain kalau misalnya kita direpotin tuh kayak apa gitu, susah. Gosip. Kayaknya orang-orang yang berprofesi seperti saya nggak akan jauh-jauh dari gosip ya. Tapi nggak apa-apa. Gosip itu timbul justru karena orang-orang memperhatikan kita nih. Memperhatikan saya ya karena sekarang kita lagi ngobrol soal saya ya. Gosip itu bisa timbul karena masyarakat memperhatikan saya. Karena masyarakat ingin tahu apa sih yang saya lakukan. Karena masyarakat ingin melihat saya apa adanya. Itu sebabnya gosip timbul. Nah, kalau masalah dampaknya tergantung apakah itu memang bisa berdampak baik, misalnya menambah popularitas, ya kan, sensasional, atau ya berakibat buruk, kita menjadi kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitar kita, atau ya seperti itulah. Tapi kalau buat saya itu nggak masalah, karena pertama kali saya menjalankan langkah saya di dunia showbiz seperti ini, saya sudah siap bahwa salah satu konsekuensi paling berat yang akan saya hadapi adalah gosip. Seperti sekarang cukup banyak juga sih gosip yang saya dengar, tapi gosip mah kalau saya masuk dari kuping kiri terus mental lagi. Soalnya kalau keluar di kuping kanan kan masih lewat otak nih, ini enggak, mental. Tuing. Dan kalau ditanya gosip apa yang sedang melanda sekarang ini, ya paling soal hubungan saya dengan pacar saya, dengan sahabat saya. Lagi sibuk banget semua orang bilang bahwa sahabat dan pacar saya lagi ada apa-apanya. Padahal saya bisa menjamin 100% itu tuh nggak mungkin. Binatang itu adalah makhluk-makhluk yang selalu saya sayangin. Di kalangan teman-teman saya aja mereka kenal kalau, aduh kalau ada Dian udah deh jangan ngapa-ngapain binatang, bisa ngamuk. Ya habis gimana, saya memang suka sekali kok sama binatang. Apalagi yang namanya kucing. Aduh, saya punya banyak di rumah, sampai ornamen-ornamen dari yang kecil sampai yang gede, dari berbagai macam bahan ya, mulai dari kaca, tembaga, besi, kristal gitu, hampir semuanya berbentuk kucing. Kalau ditanya kenapa, saya sendiri nggak tahu. Udah dari kecil suka sekali sama kucing. Dan kalau binatang yang lain ya saya juga tetap suka. Soalnya mereka pada umumnya tidak punya niat untuk menjahati kita. Apapun juga mereka itu selalu memberikan yang terbaik selama kita nggak mengganggu mereka. Alhamdulillah selama perjalanan karir saya, sekarang ini saya sudah punya mobil sendiri. Saya juga punya sebidang tanah. Sebidang tanah yang ya lumayan gak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Lalu juga saya bisa menghidupi kebutuhan saya sehari-hari. Dan sekarang ini saya bisa ikut ini loh, menjaga maintenance di rumah. Karena kan sampai sekarang saya tetap tinggal di rumah bapak ibu. Penggemar itu penting buat kita-kita yang bekerja di dunia showbiz. Karena tanpa ada penggemar, kita itu bukan apa-apa, kita tidak eksis. Pengalaman saya bersama penggemar-penggemar saya cukup lumayan banyak. Misalnya aja belakangan ini kan saya sedang aktif mempromosikan sinetron-sinetron saya dari Star Vision. Salah satunya Romi dan Yuli. Itu pergi ke kota-kota hampir di seluruh Indonesia ya. Kita ada jumpa fans. Aduh, kalau lagi jumpa fans benar-benar hancur deh badan saya. Ada yang biru-biru karena dicubit. Terus yang pipi saya lah tiba-tiba dipaksa, tiba-tiba cepok, dicium lah. Terus udah deh macam-macam, dari yang paling baik sampai yang paling kasar juga kita udah sempat ngerasain. Tapi saya tahu mereka sebenarnya tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud kasar, tapi ya apa boleh buat ya, namanya juga udah di tengah-tengah keramaian kayak gitu, apalagi yang bisa dilakukan. Terus kalau soal ibu-ibu hamil juga ada pernah, saya lagi ke daerah mana gitu, tiba-tiba ada seorang ibu hamil datang, Mbak Dian, tolong dong perut saya dielus-elus, siapa tahu nanti anak saya lahir kayak Mbak Dian. Itulah tadi sekelumit perjalanan hidup saya mulai dari kecil sampai sekarang. Dan buat teman-teman sekalian, saya cuma ingin pesan bahwa sebentar lagi Indonesia
akan menjadi negara berkembang yang super cepat perkembangannya. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu, karena kalau kita takut memulai sesuatu, kapan lagi kita bisa maju?